materi-materi yang sudah disusun begitu ringkas tadi itu diselaraskan dengan nada-nada lagu. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, fa'ala, fa'ila, fa'ula, tulasi, mujarrad. Fa'ila, fa'ula, tulasi, mujarrad. Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ya, As'adah Documentation kehadiran seseorang yang luar biasa, yang sudah begitu inspiratif untuk menulis sebuah karya, yaitu metode Mumtaz, cepat dan mudah pintar membaca kitab kuning. Beliau adalah Dr. Alimin Mesra, MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Khair. Kita sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini karena kehadiran antum di sini, dan ternyata kitab antum ini, metode Mumtaz, cepat mudah pintar membaca kitab kuning ini sudah terdengar juga sampai ke kita. Cuman penasaran kita, sebenarnya seberapa hebat, seberapa dahsyat, seberapa efektif buku ini. Barangkali kami butuh penjelasan antum. Meskipun demikian juga mohon diperkenalkan dulu antum, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dr. Alimin Mesra, MAG, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan betul kata Ustadz tadi, saya adalah penyusun metode Mumtaz itu, ya. Oke. Pertama mungkin saya bicara soal background dulu. Iya, Ustaz. Bahwa saya itu di samping pernah menjadi pembelajar bahasa Arab, pernah juga mengajar bahasa Arab. Tidak terkecuali dari nahwu itu sendiri. Baik di dalam pengajaran maupun ketika saya belajar dulu, saya itu merasa dan saya melihat ya bahwa kondisi yang terjadi itu baik mungkin bisa tergambar dari dua kata. Ada kebosanan, betul, dan ada rasa sulit. Ya, biasa. Nah, ini membuat saya gelisah karena itu yang saya alami baik ketika belajar maupun ketika saya mengajar. Baik. Dengan kondisi seperti itu, saya lagi-lagi sangat kecewa misalnya ketika saya memberikan ujian pada anak-anak, ketika melihat hasilnya gagal. Dan kalau saya mengibaratkan diri saya sebagai seorang petani, saya itu selalu gagal panen. Oh gitu. Ya. Jadi itu yang membuat saya gelisah, sehingga tentu kita semua tahu kecurigaannya kan pasti ke metodologinya. Betul. Orang berkata bahwa at-tariqatu ahammu minal madah. Ya. Oke. Dari situlah kemudian saya mencari dan mencari. Akhirnya dari akumulasi pengalaman itu tadi, dari bacaan, kemudian kita sering mengikuti pelatihan-pelatihan tentang metode pembelajaran dan pengajaran. Lalu kemudian ketemu dengan beberapa metode-metode pembelajaran bahasa Arab dan nahwu Arab. Betul. Kami pelajari dan kami amati. Lalu pada akhirnya saya menyusun Mumtaz ini. Oh iya. Begitu kira-kira. Ini kalau nama menarik banget, Sat. Mumtaz. Mumtaz ini kan kalau dalam bahasa Arab sudah derajatnya tuh udah paling tinggi gitu, Sat ya. Sesungguhnya sisi mana gitu, Sat, yang lebih dari metode ini gitu, Sat? Oke. Pertama, iya, Mumtaz itu artinya istimewa. Betul.
Tapi apakah memang metode ini istimewa? Itu kan mungkin ada subjektivitas di situ. Betul. Tetapi setidaknya dengan nama Mumtaz itu adalah harapan bahwa setelah orang belajar dengan metode Mumtaz ini, memang mereka mengatakan Mumtaz. Mumtaz. Itu. Jadi bagian dari doa itu. Amin, amin. Iya, Betul. gitu. Kalau saat ini barangkali metode-metode memang banyak sekali ya Sat ya. Kira-kira sisi kemudahan dan efektivitas dari metode ini di sisi mananya Sat? Terutama Oke. dalam bahasa Arab. Iya. Jadi saya tahu bahwa banyak sekali metode-metode yang baru sekarang itu. Saya tidak usah menyebutkan satu persatu ya. Dan jujur saya menjadikan metode-metode itu bagian dari rujukan ataupun bahkan mungkin inspirasi. Inspirasi. Ada spek-spek masing-masing dan tentu kami punya spek. Dan Mumtaz ini tidak pernah kami membayangkan bahwa atau kami tidak pernah menganggapnya sebagai saingan bagi metode yang lain. Betul. Dan tidak untuk menggantikan metode-metode yang sudah ada. Termasuk kitab-kitab yang ada di pesantren-pesantren yang dipelajari itu. Entah itu Jurumiyah, Al-Qawaidul Asasiyah, An-Nahwul Wadi, Alfiya bin Malik, Imriti, dan seterusnya. Enggak. Kami justru dengan Mumtaz ini ingin melapangkan jalan untuk lebih mudah memahami itu semua. Betul. Ya. Jadi sebelumnya misal saya mengandaikan begini, sebelum belajar itu semua, belajar Mumtaz dulu, insya Allah Jurumiyah akan mudah, akan mudah, metode lainnya juga akan mudah. Nah, gitu. Nah, kalau bertanya dari sisi apanya, saya tidak mengatakan materinya Mumtaz itu istimewa. Tetapi kalau bertanya misalnya apakah ada yang berbeda, saya jawab ada. Pertama, saya membuat metode Mumtaz ini bukan tanpa teori. Ada teori hierarki itu. Meskipun itu merupakan analisis sosial, saya pinjam teori itu untuk menganalisis unsur-unsur bahasa. Nah, bagi saya unsur bahasa itu ada hierarkinya. Baik. Hierarki terendah itu pengenalan huruf. Pengenalan huruf. Yang kedua pengenalan kata. Yang ketiga adalah pengenalan klausa. Yang keempat adalah pengenalan kalimat. Dan yang kelima adalah paragraf dan seterusnya wacana. Oke. Nah, lalu pertanyaan saya adalah untuk pembelajar pemula di Indonesia, bahasa Arab itu pada tingkat mana kita harus mulai? Ya. Nah, apakah huruf? Saya kira tidak. Kalau huruf itu sudah dibidani oleh pembelajaran TPA. Betul. Jadi begitu anak-anak masuk di pesantren kelas MTS misalnya ataupun SMP, itu asumsinya mereka sudah pintar ngaji. Berarti huruf tidak ada masalah. Mereka sudah bisa membaca. Ya kan? Baca huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Nah, lalu bagaimana dengan kata? Di sini. Hampir semua anak-anak yang masuk di pesantren itu pertama minim kosakata, kalau untuk tidak mengatakan tidak punya. Betul. Apalagi pengetahuan nahwunya. Ya kan? Makanya saya di Mumtaz itu memulai dengan pengenalan kata. Pengenalan kata. Tapi bukan berarti pengenalan identitas kata. Karena berbeda itu. Kami mengenalkan wujud kata. Bukan identitas kata dulu. Dua hal yang berbeda, Ustaz. Kalau identitas kata saya mengatakan apakah misalnya kata baitun itu isim, fiil, dan huruf. Itu identitas. Betul. Saya mau mengenalkan dulu wujudnya, yang mana kata satu demi kata. Bismi, bismi
itu dalam penulisan serangkai. Serangkaian. Ujaran keluar dalam satu ujaran. Tetapi itu kan dua kata. Bismi. Iya. Iya, betul. Dua kata. Jadi kalau kita tidak mengenal ini dulu, baru kita bertanya apakah isim fiil dan huruf, apapun jawabannya pasti salah. Iya. Jadi kami mengenalkan itu dulu, wujud kata. Wujud katanya. Wujud katanya itu dulu. Nah, nanti setelah selesai itu baru kami bertanya identitas. Identitas. Yang mana isim, yang mana fiil, dan yang mana huruf. Nah, pengenalan kata di Mumtaz itu mengambil bagian sekitar 3 bab, Ustaz. 3 bab. 3 bab. Dibayangkan dengan misalnya nahu-nahu yang ada selama ini yang populer, Ya. yang hanya disisipkan pada pembahasan minim. Iya. Ya. Karena kalau hanya mengenal yang mana isim, fiil, dan huruf, tanpa mengenal identitas yang lebih mikro, itu nggak cukup modal untuk belajar struktur kalimat. Yang dalam nahwu itu disebut dengan al-i'rab. Al-i'rab, Makanya tidak heran Ustaz. Mungkin bisa Ustaz bertanya atau mengingat pengalaman selama ini, ketika kita belajar i'rab, seberapa persen teman-teman kita yang paham? Betul. Banyak berguguran. Itu yang pertama dari sistematika. Dan sistematika ke atas itu kami bangun sedemikian rupa, sehingga saya andaikan itu ketika orang naik tangga, itu terap-terapnya landai, Ustaz. Oh gitu. Terap-terapnya landai. Jadi kalau kami ibaratkan ingin membuat sesuatu, ada pengenalan bahan-bahan yang cukup, lalu kami mengadon, gitu kan? Itu. Tanpa dengan pengenalan bahwa ini dan ini bahannya, tanpa persiapan bahan itu, mustahil orang dapat mengadon kue dengan baik dan betul. Tadi betul nggak, Ustaz? Betul. Menariknya gini. Tadi jadi jangan identitas kata dulu yang harus diketahui oleh anak-anak, terutama yang kayaknya cocok untuk level SMP atau sanawiyah nih, San, ya. Iya. Karena mereka dasaran sudah punya gitu ya, pengenalan terhadap huruf hijaiyah. Kalau anak-anak sudah masuk SLTP atau juga sanawiyah itu sepertinya sudah menguasai, terutama ya kalau dalam bacaan Al-Qur'an. Nah, ini menariknya, Ustaz. Mungkin tidak hanya untuk modal kitab kuning aja tadi ya. Mungkin seperti kitab-kitab yang lain yang secara umum berbahasa Arab gitu, Ustaz, ya, yang untuk ini ya. Contoh seperti Bidayatul Mustahid, Ustaz, ya, wa Nihayatul Muqtasid. Ini kan memang kalau di kita sudah diajarkan untuk anak-anak selevel SMA. Kalau sudah menguasai Mumtaz, sepertinya mereka untuk memahami itu mudah gitu, Ustaz, ya. Oke, jadi gini. Mungkin terminologi yang saya sebut adalah kitab gondol. Kitab gondol itu artinya yang tidak punya harakat atau syakal. Betul, Ustaz. Entah itu kitab kuning ataupun kitab putih, ya kan? Bisa, karena pada dasarnya kaidah yang digunakan itu adalah kaidah nahwu dan sharaf. Hanya saja untuk masuk pada pemahaman kan masih butuh perangkat yang lain, kosakata. Nah, kosakata. Nah, apakah Mumtaz ini tidak membedani kosakata? Sebenarnya ya, karena kan ada sorafnya. Betul. Soraf itu adalah sebuah ilmu untuk mengembangkan kosakata sebenarnya. Iya. Karena dengan mengetahui satu kata, kalau sorafnya bagus, maka dia bisa mengembangkan ke puluhan bahkan ratusan kata. Iya. Ya kan gitu. Iya. Nah, kemudian untuk fokus tadi, apakah misalnya ini cocok untuk SMP, SMA dan seterusnya? Saya bilang cocok. Betul. Hanya saja pengalaman kami melatih untuk kelas 1, 2 SMP itu relatif lebih lambat dibandingkan 3 dan 4 dan seterusnya. Oh iya, San. Itu. Dugaan saya begini, ada analogi yang tidak berjalan, yang belum berjalan maksimal. Karena bahasa Arab itu kan penuh dengan analogi. Tasrif itu analogi, ya kan itu. Kemudian biasanya juga fokus yang agak berbeda. Nah, fokus anak-anak kita ini yang masih lebih banyak dalam pikirannya mungkin bermain atau dan seterusnya kan. Itu untuk apa namanya?
Tapi sedikit saya berikan penekanan lagi bahwa soal sustainability itu tadi, kami itu mengatur bab itu dengan rigid, sehingga kami kadang mengatakan haram dalam tanda petik ya, haram tanda petik untuk memasuki bab ini sebelum menguasai bab ini. Ya. Misalnya, ketika mau masuk dalam bab i'rab, kami tidak masuk sebelum maksimal mengajarkan yang mana mu'rab dan mabni. Mabni, betul. Nah, karena kalau belum tahu yang mu'rab, ya, baru masuk ke i'rab, itu ibaratnya tentara masuk hutan tanpa peta. Wah. Iya, akan bingung di dalamnya. Iya. Dan gurunya juga pada saat itu bingung juga. Yang mana mau dijelaskan nih? Tanda i'rab di satu sisi, pengenalan istilah isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan seterusnya. Itu kan harus dikenalkan semua secara bersamaan. Maka yang tampil adalah seperti benang kusut. Iya, Ustaz. Nah, tidak heran itu kalau pengalaman saya sendiri ketika belajar i'rab, di situ orang berguguran. Yang paham itu 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sisinya yang lain adalah bahwa Mumtaz ini mengubah bahasa sedekat mungkin dengan peserta belajar. Nah, mohon maaf nih, ketika kita belajar misalnya nahwu dengan nazam-nazam itu tadi, nazam itu bagus, sangat bagus. Tetapi menurut saya ada jarak antara peserta dengan materi. Betul. Sehingga di antara jarak itu kita harus melakukan satu kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan penterjemahan. Iya, Ustaz, betul. Di samping perterjemahan kita melakukan apa? Penjelasan. Penjelasan. Nah, berarti kan berjarak. Nah, Mumtaz itu menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang ringkas. Ya kan? Kenapa begitu? Saya punya prinsip begini, Ustaz. Kalau kita bertanya, ya nahwu itu sebenarnya yang mana? Apakah dia jurumiyah, kawaidul asasiyah, an-nahwul wadih, dan seterusnya. Menurut saya yang nahwu itu bukan al-kawaidul asasiyah, bukan an-nahwul wadih, bukan jurumiyah. Tetapi yang nahwu itu adalah kandungan kitab-kitab itu. Sehingga diantar dengan bahasa apa aja, itu adalah nahwu. Betul. Meskipun diantar dengan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Cina dan Jepang pun dia tetap nahwu. Betul. Karena nahwu itu adalah gramatika bahasa Arab. Sama dengan bahasa Inggris. Apakah gramatika dan struktur bahasa Inggris itu harus berbahasa Inggris? Jawabannya tidak. Dan kita semua sudah belajar gramatika bahasa Inggris yang pakai bahasa Inggris. Baik. Nah, itu. Tadi menariknya ternyata kitab metode Mumtaz ini menjadi pintu untuk memahami bagaimana cara cepat dan mudah membaca kitab kuning, baik jurumiyah, ta'limul muta'alim, ataupun yang lainnya gitu, Ustaz ya. Satu lagi, Ustaz, ini yang menarik. Kira-kira bocoran materinya, Ustaz. Kalau tadi kan mungkin penasaran nih, setelah tadi saya buka, sesungguhnya simple. Tapi simpelnya kayaknya nggak semudah yang kita ini kan, kayaknya butuh sebangsa pelatihan atau ini gitu, Ustaz ya. Yang saya jelaskan tadi itu adalah struktur materi, bagian dari kiat saya dan kami ini semua untuk mengubah rasa sulit itu menjadi mudah. Betul, Ustaz. Ya. Nah, ada satu kata lagi, bosan, nggak menarik menjadi menarik. Betul, Ustaz. Ini kami atasi dengan beberapa cara. Yang pertama, materi-materi yang sudah disusun begitu ringkas tadi itu diselaraskan dengan nada-nada lagu. Betul. Sehingga ketika pengajaran itu materi dinyanyikan berulang-ulang. Iya. Apakah hanya sekedar membuat anak senang? Tidak juga. Ya, ini menggunakan teori neurolinguistik. Iya, Ustaz. Kemampuan otak kiri dan otak kanan. Sehingga dan alam bawah sadar, soal repetisi macam-macam. Tentu teman-teman sudah pernah
mengenal teori itu kan. Iya, iya, Ustaz. Nah, jadi dengan menggunakan lagu itu terjadi repetisi begitu banyak frekuensinya sehingga materi itu bisa masuk ke tertransfer ke otak kanan, bahkan dalam bahasa kita mungkin ke sudur ya, dalam bahasa sadar, sehingga itu bisa terproduksi ataupun teraplikasi secara spontan. Karena bahasa itu, grammarnya itu memang harus spontan, Ustaz. Iya, iya, Ustaz. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang duluan diucapkan, ya, tetapi belakangan di pikiran, ya kan? Iya, iya, Ustaz. Nah, contoh kalau dalam bahasa Inggris itu, kalau kita mengatakan mobil merah, ya, yang mana duluan di pikiran? betul. Apakah red car Iya. atau karet? Iya. Nah, Ya kan? Kan red car kan? Iya, Padahal iya, di Ustaz. dalam bahasa kita itu mobil merah. Dalam bahasa Arab juga begitu. Ya kan? Ketika kita mengatakan misalnya jumlah ismiyah, Iya, jumlah Ustaz. fi'liyah itu beda. Padahal dalam tradisi bahasa kita itu mungkin sama. Ya kan? Berjalan Ali. Ya kan? Nah, iya. Kita itu kan Ali berjalan. Iya. Kita mau bikin jumlah fi'liyah. Ya kan? Iya, Ustaz. Itu. Kita harus dahulukan fiilnya daripada Fiilnya. fa'ilnya, gitu kan? Betul. Nah, kalau tidak spontan, kita mikir ini kita bercakap gimana Iya. ceritanya? Iya, 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 Ya kan? Ustaz. Harus spontan. Jadi memang harus ada di alam bawah sadar itu. Sehingga antara artikulasi dengan proses pikir itu nggak ada jeda. Iya, iya, Nah, Ustaz. itu kan. Makanya memang harus diulang. Ulang. Oke. Nah, bagaimana power daripada lagu-lagu itu? Saya kira saya berikan contoh. Iya, iya, Ustaz. Mungkin harus saya demokan ini kan. Oh, boleh, Ustaz. Gimana, Oke. Ustaz? Wazan fi'il madhi misalnya. Iya. Wazan fi'il madhi. Itu kan ada misalnya thulathi mujarrad, Iya. ada thulathi masih 1, Iya. ada thulathi masih 2, ada thulathi masih 3, 3, ada rubai mujarrad, ada rubai mujarrad 1, mujarrad 2, dan tidak ada rubai mujarrad 3. Kan? Iya, iya, Ustaz. Itu. Betul. Jumlah semuanya itu 19. Hmm. Jumlah semuanya 19. Nah, kami mengajarkan ini sekaligus. Ya. Wah, rada ini berat juga, Ustaz, kalau Enggak padahal ya. enggak. Ini kalau Iya. selama ini kan Nah. kayaknya untuk memahami sulasi mujarrad 1, 2, 3 ini Nah, kayak- di sinilah Iya, iya, Ustaz. pengajaran tasrif kami itu biasanya hanya butuh 12 jam. Memang tidak komprehensif, Iya, tapi iya, yang namanya dasar lebih dari cukup. Baik, baik. Iya. Oke, misalnya 19 wazan itu tadi kami ajak anak-anak nyanyi. Kami bikin komposisi itu sedemikian rupa dan diselaraskan dengan nada lagu Ampar-Ampar Pisah. Oh, iya, iya, Ustaz. Lagu ini semua orang kenal. Ya. Nah, jadi kan, misalnya dilagukan begini: fa'ala fa'ila fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula tulasi mujarrad fa'ila fa'ula tulasi mujarrad. Lanjut, af'ala fa'ala fa'ala af'ala fa'ala fa'ala tulasi masih 1 fa'ala fa'ala tulasi masih 1. Nah, dilanjutkan lagi. Iya. Tulasi masih 2 ifa'ala ifta'ala lalu if'ala tafa'ala tafa'ala lalu if'ala tafa'ala tafa'ala. Jadi seterusnya buka aja Santri Demaya, Ustaz. Ada di situ. Iya, iya, Mohon Ustaz. maaf kalau saya mengendorse link YouTube saya juga di Ini kayaknya malah menarik lagi. Kira-kira sekarang lagu-lagunya lagi tren di anak-anak lagu apa? Akhirnya diaplikasikan ke sana mungkin malah mudah lagi gitu, Ustaz ya. Yang mereka sudah paling ingat sekarang lagunya lagu apa ini gitu. Diarahkan ke sana mudah. Di sinilah kelebihannya Mumtaz, Ustaz. Satu materi itu tidak satu lagu. Iya, iya, Ustaz. Beragam lagunya. Kadang-kadang satu lagu itu punya 4 atau 5 lagu. Ya. Iya, iya, Mau Ustaz. lagu yang slow, mau lagu yang cepat, mau lagu anak-anak, mau lagu ini. Iya. Lagunya Tayo misalnya ada. Wah. Ya kan?
Coba Iya. sekilas kalau Tayo ini lagi tren di anak-anak. Twinkle twinkle ada. Heeh. Nah, misalnya, hai Tayo kan, inna anak ke anak laki la la itu kan. Iya, Sat. Hai Tayo, ya kan? Iya. Inna anak ke anak laki la la itu, ya kan? Wah. Gitu kan. Iya Twinkle juga, twinkle. ya. Inna anak ke anak laki la la itu. Inna anak ke anak laki la itu. Iya. Itu sampai lagu milenial, apa salahku itu? Iya. Ada. Iya. Nah, ini Jadi yang ada tidak lagu tidak misalnya, ada misalnya, Iya, Sat. mau subsifat haruslah selaras. Nah, itu kan lagu itu. Tapi bukan hanya lagu itu. Kenapa? Iya, iya, Sat. Karena biasanya tempat pelatihan itu yang kami hadapi beda-beda suasananya. Iya. Ketika kami di masjid berhadapan dengan majelis taklim, Betul. biasanya lebih cocok dengan lagu kasidah. Kasidah, betul. Bertemu dengan anak-anak yang misalnya kelas 1, kelas 2, mereka lebih familiar dengan dunianya sendiri. Betul. Jangan salah Ustaz. Itu nada sebuah lagu biasanya yang di di cover ke lagu yang lain. Itu anak-anak aslinya tidak tahu, tapi covernya tahu. Saya kasih contoh. Kita dulu kan yang indung-indung kan itu populer banget. Iya. Nah, kalau anak-anak sekarang ditanya, tahu nggak lagu indung-indung? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya, Allahul Kahfi tahu nggak? Tahu Iya, mereka. iya, betul. Padahal nadanya sama. Heeh. Ya kan? Itu. Jadi kita update itu lagu-lagu. Biasanya juga misalnya ketika kita melatih di Makassar ada lagu Bugis. Oh, gitu. Kan? Heeh. Itu. Nah, kemarin ini sama Pak Mukmin, bisa nggak Pak Mukmin bikin lagu Sunda? Iya. Oh, boleh katanya kan. Heeh. Jadi, ada. Jadi gitu, Stas. Iya, Saya iya, kira iya. ya. Baik. Mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi ya. Jadi sesungguhnya tadi ternyata metode Mumtaz ini ketika dikaitkan dengan lagu apapun ternyata bisa gitu saja. Apalagi yang mungkin karena bagaimana cara untuk meraih hati anak-anak yang milenial sekarang, ternyata kita kaitkan dengan lagu yang mungkin up to date sekarang lah yang cocok buat anak-anak seperti itu saja. Bukan hanya biasanya lagu. Iya, Sat. Kadang-kadang juga ada permainan-permainan yang dekat-dekat sama anak-anak itu. Misalnya lagu-lagu tertentu, misalnya di Mumtaz itu kita ajak anak-anak tepuk ame-ame. Ya, tepuk ame-ame. Ambil pasangan anak-anakku satu-satu atau boleh bertiga gitu kan. Iya, Sat. Nah, ini kan lagunya mungkin sudah gak hafal ya, rada hafal. Kita tepuk ame-ame dengan menggunakan lagu ini. Tepuk ame-ame mereka. Jadi siang-siang itu belajar tasrif gak ada masalah ya. Dan gak ngantuk Enjoy gitu kalau aja seperti ya. itu Enjoy gitu aja. saja. Nah, iya. Iya, Ditambah dengan pelatih-pelatih kan biasanya ada ice breakingnya. Iya, gitu, betul. dan seterusnya. Betul. Jadi pengalaman kami selama ini ketika melatih 6 hari, ya itu bahkan anak-anak kenapa terlalu pendek? Iya. Iya. Jadi masih kurang lama gitu dengan 6 hari tadi saja. Saya pernah melatih di satu tempat. Iya. Ini perguruan tinggi. Betul. Perguruan tinggi. Pembantu dekatnya nanya, ini anak-anak kita pelatihannya berapa hari? Saya bilang 5 hari. Berapa jam per hari Pak Dokter? Saya bilang 7 jam per hari. Iya. Dia diam sebentar lalu dia mengatakan, saya nggak tahu sebosan apa anak. Kita belajar itu nahu. Satu mata kuliah 2 SKS, 1,5 jam. Bosannya minta ampun. Iya. Ya kan? Saya bilang insya Allah ini tidak. Nanti dilihat saja. Nah setelah kami selesai 5 hari itu, dan ada testimoni dari beberapa mahasiswa, dia bilang 5 hari terlalu pendek, kami masih ingin. Iya. Dan ya begitu yang terjadi. Oh, Masya Allah. Nah saya tidak tahu nanti misalnya di tempat lain kalau kita biasa ada ini misalnya ada kesan lainnya. Tapi saya kira manusia itu biasanya secara umum punya persamaan-persamaan yang ini. Betul, betul Ustaz. Iya. Ini mungkin paling akhir Ustaz ya. Ini ternyata dari penjelasan simpel antum tadi udah Masya Allah gitu ya.
yang selama ini mungkin banyak ditakuti anak-anak belajar bahasa Arab tuh rumit ya. Ya. Terutama dalam nahwu shorof, dalam i'robnya. Ternyata sepintas dari penjelasan antum tadi nggak serumit yang kita ini gitu ya. Yang menjadi persepsi anak-anak gitu ternyata. Dan ini yang menarik, linknya juga udah ada ternyata Ustadz ya di sini ya. Linknya adalah santri Demaya. Dalam artian nanti kalau memang mau pengen tahu sendiri seperti apa kolaborasi Mumtaz, metode Mumtaz ini dengan lagu-lagu yang tadi dikaitkan dan dikembangkan tadi, bisa buka link ini gitu. Itu Ustadz ya. Ini media kan tidak bisa mengeksplor jauh ya. Iya, Ustadz. Jadi saya lihat memang banyak kekuatan Mumtaz yang tidak bisa keluar lewat YouTube. Oh gitu, ya Ustadz, betul. Karena kekuatan itu kelihatan ketika interaksinya itu betul terjadi antara ini dan peserta. Jadi itu memang artinya patut ditonton, terutama kalau memang apalagi kalau sudah pelatihan lalu ingin mengulang-ulang penjelasan seperti apa dan seterusnya, atau mungkin lagu-lagu mengenal lagu-lagunya sudah ada di situ, lagu-lagu standarnya ya. Kemudian satu lagi bahwa metode Mumtaz ini kalaupun tidak digunakan oleh orang yang atau guru yang sudah melihatnya, itu setidaknya memberikan inspirasi atau wawasan bahwa pengajaran bahasa Arab itu ternyata bisa dilakukan secara kreatif, tidak melulu dengan cara-cara yang monoton seperti dulu, gitu kan, sehingga output dari pembelajaran itu bisa meningkat karena bagaimanapun juga sebenarnya at-tariqah ahammu minal madah itu. Dan tentu bukan hanya itu. Jadi kita himasatul ustaz itu juga sebenarnya adalah kunci gitu kan. Nah, problemnya kadang-kadang semangat kita tidak imbang dengan metode. Nah, ketika metode bagus, semangat gurunya bagus, siswanya juga antusias dan seterusnya, saya kira itu pembelajaran dijamin pasti Mumtaz. Baik, ini luar biasa. Jadi kuncinya ketiga hal tadi. Jadi mudaris, kemudian ruhul mudaris, sama ruhut tolib. Ini kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan Mumtaz ini gitu Ustadz ya. Makanya kalau hanya sekedar nonton linknya aja, YouTube-nya aja nggak cukup gitu, karena barangkali ya transformasi ilmu itu harus bertatapan langsung dengan atau berhadapan langsung dengan mudaris hakikinya seperti itu Ustaz. Pokoknya nonton linknya, panggil kami insya Allah. Amin. Ustaz, jazakallah Ustaz. Ini terus terang sangat menginspirasi kami ya Ustaz ya. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut lagi ya pembelajaran untuk metode Mumtaz di Pondok Pesantren Modern As-Sa'adah ini. Jazakallah Ustaz. Ya, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.